Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan mengulas analisa untuk bisnis jus buah yang bisa dikerjakan hanya dari halaman rumah. So, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting dan Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tip bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. So, jika belum klik tombol subscribe, nah klik dulu di bawah sini tombolnya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Langsung saja analisa untuk bisnis atau usaha jualan jus buah yang bisa dikerjakan hanya dari rumah atau halaman rumah. Yang pertama kita ngomongin soal peluang usahanya atau peluang bisnisnya. Seberapa peluang sih jualan jus ini? Aku mau bilang peluangnya lumayan baik. Kenapa? Karena secara prinsip jus ini kita tuh jualan air. Jualan air itu marginnya ya lumayan lah dari sisi margin. Terus yang kedua, dari sisi potensi atau pasarnya juga cukup gede. Kenapa? Karena yang namanya air itu kebutuhan dari setiap orang. Tinggal nih orang nih mau minum air yang seperti apa. Air yang berasa manis, misalnya es teh, kopi, atau macam-macamnya. Misalnya yang bersoda, atau misalnya yang berhubungan dengan buah-buahan, yaitu jus. Jadi, sekali lagi, karena ini kebutuhan setiap orang, bisnis ini sangat prospek untuk dikerjakan. Berikutnya lagi, orang kita, Indonesia, itu suka dengan jajan. Bahkan untuk minum pun, mereka suka dengan beli di warung. Misalnya ya minuman-minuman dalam kemasan. Dan itu tidak menutup kemungkinan untuk orang beli yang namanya jus. Apalagi kalau ngomongin soal pandemi seperti ini, orang aware terhadap kesehatan. Konsumsi buah saya di rumah itu meningkat sejak pandemi ini. Selain konsumsi buah, selain dimakan langsung, tentu saja juga di jus. Ada kalanya kalau tidak sempat memblender, kita juga beli jus. Jadi aku mau bilang, kesadaran orang untuk mengkonsumsi buah lambat laun juga pasti baik dan meningkat. Jadi artinya ada peluang, ada potensi yang bisa digarap lah di sini. Terus apa sih kelebihan dari bisnis jualan jus buah ini? Tentu saja teman-teman, kelebihan yang pertama adalah modalnya kecil. Iya, untuk memulai bisnis jualan jus buah ini modalnya kecil. Kenapa aku mau bilang kecil? Karena investasi awal paling tidak kita tuh hanya butuh blender. Terus yang kedua, kalaupun ditambah ya, ada pisau, ada rak, meja, ya cukup itu aja. Artinya aku mau bilang, ya bisnis untuk jualan jus ini di awal kita buka, itu investasinya kecil. Bisa dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga atau siapapun lah. Jadi artinya modalnya nggak gede intinya. Terus yang kedua, ini bisa dikerjakan hanya dari rumah. Misalnya teman-teman punya teras di rumah atau punya halaman, teman-teman bisa buka warung jus di sana. Tidak harus sewa di tempat yang mahal atau di jalan gede misalnya. Ya boleh kalau teman-teman punya biaya sewa di tempat yang lebih ramai, silahkan. Tetapi sebetulnya bisa dimulai hanya dari rumah. Apalagi zaman sekarang, teman-teman juga bisa menjual si jus buah ini lewat berbagai macam platform delivery order. Jadi lebih memudahkan lah. Berikutnya peralatan mudah didapat. Blender, meja, pisau, rak, kaca itu mudah didapat. Nah, yang terakhir adalah tentu saja karena ini modalnya kecil, alatnya mudah didapat, pangsa pasarnya bagus. Ya, teman-teman tinggal mengerjakan kalau memang berminat untuk memulai bisnis jus buah. Nah, pertanyaannya gimana hitung-hitungan untungnya? Nanti kita bahas.
Yang berikutnya adalah tantangannya. Nah, ini tantangan ketika teman-teman jualan jus, yaitu pada musim penghujan. Wah, itu rata-rata yang jualan minuman memang drop, teman-teman. Nah, ini tantangan bagi jualan jus buah. Jadi kalau pas musim hujan itu biasanya permintaannya turun. Karena memang konsumsi jus atau air yang berkaitan dengan es ya, itu akan semakin banyak permintaannya ketika musim panas. Jika musim penghujan memang permintaannya turun. Nah, ini adalah tantangan yang nanti akan teman-teman hadapi ketika teman-teman menjalankan bisnis atau jualan jus buah. Nah, soal ngomongin permodalan dan potensi income-nya, kita ngomongin investasi dulu deh. Investasi di awal paling tidak teman-teman itu butuh yang namanya blender. Peralatan misalnya rak kaca ataupun ditambah dengan pisau. Terus berikutnya butuh meja dan butuh cup sealer. Nah, paling tidak itu butuhlah biaya di angka 1.475.000. Lebih detail ada di samping sini ya, teman-teman silakan baca. Terus dari angka 1 juta sekian itu kita hitung penyusutannya. Kalau ini bisa dipakai 2 tahun, misalnya pas 2 tahun itu harganya jadi 0, maka penyusutan per bulannya itu di angka 61.500. Terus biaya operasionalnya berapa? Biaya operasional meliputi biaya gaji, beli buah-buahan, terus beli gula, susu, es batu, terus perlengkapan seperti plastik, sedotan, terus misalnya lagi untuk air dan listrik, terus juga untuk promosi dan transportasi, dan juga biaya penyusutan alat. Kalau di total itu ada di angka 6.761.500. Lebih detail sekali lagi ada di samping sini ya teman-teman. Nah, ngomongin soal potensi penjualan atau omset, misalnya sehari kita bisa jualan 40 cup. Satu cupnya ini kita patok rata-rata di angka 8.000. Maka omset sehari itu bisa 320.000. Kalau 1 bulan ya bisa di angka 9.600.000. Terus marginnya berapa? Omsetnya 9.600.000 dikurangi biaya operasional tadi yang sebesar 6.761.500. Jadi masih ada uang sisa di angka 2.838.500. Itulah marginnya. Berapa persen dari biaya operasionalnya? Kalau di total tadi maka sekitar hampir 50-an persennya dari biaya operasional ya. Jika ditanya berapa waktu bisa BEP, sebetulnya dalam waktu 1 bulan teman-teman bisa dapat BEP-nya. BEP itu dalam arti untuk investasinya ya, untuk investasi alat di awal. Kalau ditambah biaya operasionalnya ya teman-teman bisa menghitungnya lah. Tapi paling tidak potensi untungnya itu ada di angka sekitar hampir 50-an persen dari biaya operasionalnya. Nah, tips dari saya untuk menjalankan bisnis jualan jus buah ini adalah yang pertama tentu saja teman-teman harus optimal mengenalkan atau promosi dari produk teman-teman ke lingkungan sekitar. Karena bagaimanapun salah satu potensi pasar yang bisa kita optimalkan adalah lingkungan tempat tinggal kita atau sekitar kita lah, kalau itu nantinya adalah buka di rumah. Terus yang kedua, optimalkan yang namanya GMB, Google Businessku. Itu penting, karena untuk bisnis yang directly itu ada menyasar segmentasi lokal, mengoptimasi Google Businessku itu akan memberikan, memberikan tambahan traffic kepada bisnis kita. Dari mana? Tentu saja dari Google, atau tentu saja orang pas nyari di Google, nyari jualan jus atau apapun, maka dia akan merekomendasikan penjual-penjual jus yang ada di sekitar dia mencari. Nah, jadi optimalkanlah si GMB. Terus berikutnya adalah optimalkan jualan di platform food delivery order. Contohnya Gojek, GoFood, ShopeeFood. Daftar ketiga akun tersebut. Ikuti promo yang mereka tawarkan. Nah, saya yakin dengan seperti itu akan meningkatkan jumlah pembelian atau jumlah calon konsumen teman-teman. Nah, terakhir tentu saja pastikan teman-teman juga mengelola media sosial, optimalkan juga media sosial untuk menjangkau, paling tidak untuk mengenalkan bisnis teman-teman lah, untuk brand awareness-nya. Nah, itu tadi teman-teman analisa usaha untuk jualan jus buah hanya dari rumah.
Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.